Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ahmad Syahid dan Basyiratus Syafitri akan mempresentasikan hadis Bulughul Maram tentang li'an. Dalam hadis yang ke-952 atau 1130 dalam kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Sa'ala fulanun faqala Ya Rasulullah ara'aita allau wajada ahaduna imra'atahu ala fahishah kaifa yasna'u in takallama bi amrin azimin wa in sakata ala misli dhalik falam yujibhu falamma kana ba'da dhalik atahu faqala innal ladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bi fa'anzalallahu al-ayati fi suratin nur fatalahunna alaihi wa wa'adhahu wa dhakkarahu fa'akhbarahu anna 'adzabad dunya ahwanu min 'adzabil akhirah. Qala la walladzi ba'asaka bil haqqi ma kadzabtu 'alaiha. Thumma da'aha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa wa'adhaha kadzalik. Qalat la walladzi ba'asaka bil haqqi innahu lakadzibun. Fabada'a birrajuli fashahida arba'a syahadatin billahi thumma sanna bil imraati thumma farraqa bainahuma rawahu Muslimun. Makna mufradat dari hadis tersebut, yang pertama wajada berarti mendapati, ahaduna berarti salah satu dari kami, imra'atahu artinya istri, fahishatin berarti kejahatan, yasna'u berarti diperbuat, takallama berarti menceritakan, azimun berarti besar, sakata artinya diam, wa wa'adhahu artinya memberi nasihat, wa dzakkarahu artinya mengingatkan, syahada berarti bersumpah, dan farraqa bainahuma berarti menceraikan keduanya. Terjemahan dari hadis tentang li'an tersebut adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, si fulan bertanya, dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapat baginda jika ada salah seorang di antara kami mendapati istri dalam suatu kejahatan? Apa yang harus diperbuat? Jika ia menceritakan berarti ia telah menceritakan sesuatu yang besar, dan jika ia diam berarti ia telah mendiamkan sesuatu yang besar. Namun beliau tidak menjawab. Setelah itu orang tersebut menghadap kembali dan berkata, sesungguhnya yang telah aku tanyakan pada baginda dahulu telah menimpaku. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat dalam surah An-Nur ayat 6-9. Beliau membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya, memberinya nasihat, mengingatkannya dan memberitahukan kepadanya bahwa azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Orang itu berkata, tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berbohong. Kemudian beliau memanggil istrinya dan menasihatinya juga. Istri itu berkata, tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, dia, suaminya, itu betul-betul pembohong. Maka beliau mulai memerintahkan laki-laki itu bersumpah 4 kali dengan nama Allah, lalu menyuruh istrinya bersumpah seperti suaminya, kemudian beliau menceraikan keduanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari arti hadis tersebut dapat diperoleh penjelasan
bahwa hadis di atas menjelaskan tentang seorang suami yang menuduh istrinya berbuat kejahatan seperti zina. Misalnya, setelah turun surah An-Nur ayat 6-9, Rasulullah menasihatinya dan memberikan peringatan bahwa azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Suaminya bersumpah bahwa ia tidak berbohong. Istrinya yang tidak merasa berbuat hal tersebut dan menuduh suaminya telah berdusta. Tuduhan suami tersebut harus dikuatkan dengan mendatangkan 4 orang saksi yang adil. Jika suami tidak bisa mendatangkan saksi, maka ia harus bersumpah sebanyak 4 kali dengan nama Allah. Selain itu, istri juga harus melakukan sumpah sebanyak 4 kali seperti yang dilakukan oleh suaminya. Dalam keadaan tersebut, maka lebih baik melakukan talak atau pisah. Talak dalam konteks li'an menurut jumhur ulama adalah talak ba'in, di mana istri haram dinikahi selamanya oleh suami yang telah mentalaknya. Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan hadis tentang li'an tersebut adalah bahwa li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya telah berbuat kejahatan atau zina. Tuduhan tersebut harus dikuatkan oleh 4 orang saksi yang adil. Jika tidak dapat mendatangkan saksi, maka suami harus bersumpah sebanyak 4 kali dengan nama Allah. Demikian juga, istri yang menuduh suaminya berdusta atas perkataannya harus bersumpah sebanyak 4 kali seperti yang dilakukan oleh suaminya. Akibat dari adanya li'an tersebut, maka terjadilah talak atau perceraian. Perceraian ini menyebabkan istri haram dinikahi selamanya oleh suami, atau terjadilah talak ba'in. Sekian presentasi dari kami. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.